Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore dan malam hari ini kita bisa berkumpul di Resto OPAB. Semoga pertemuan kita menyatukan semangat, menyatukan visi dan misi kita dalam meningkatkan profesionalitas sebagai lawyer ataupun advokat yang tergabung di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, DPC Dewan Pengurus Cabang Surakarta, Kota Surakarta. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan untuk meningkatkan kapasitas kita, untuk meningkatkan kapabilitas kita, untuk meningkatkan peran-peran kita di dalam memberikan advokasi, baik itu litigasi maupun non-litigasi, pelayanan terbaik kepada klien atau pada masyarakat, sehingga mendapatkan ataupun memenuhi rasa keadilan yang sedang dicari ataupun yang sedang diperjuangkan. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala suri toladan dan ajarannya hingga saat ini kita istiqomah, kita konsisten untuk melanjutkan misi kenabiannya. Di antaranya adalah untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik sesama kita dalam masyarakat. Kita juga melanjutkan tradisi sekaligus ajaran yang diteladankan Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu silaturahmi, yaitu musyawarah, berkumpul dan berserikat di dalam organisasi yang insya Allah bisa memenuhi dan bisa menjadi wadah kita untuk tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sekaligus sebagai wadah kita untuk memperjuangkan hak-hak dan cita-cita ataupun profesi yang kita miliki. Para hadirin yang kami hormati, Ketua DPC Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Kota Surakarta maupun jajaran pengurus dan seluruh anggota, para advokat baik itu yang senior maupun junior, kita harus senantiasa bahu-membahu, saling menguatkan, saling berbagi untuk memberikan layanan ataupun memberikan kemampuan yang kita miliki. Maka sebagai wadah tentu kita tidak lepas dari komunikasi, interaksi dan diskusi yang senantiasa kita lakukan. Banyak mungkin persinggungan pemikiran, persinggungan hati, persinggungan kepentingan, persinggungan keinginan kita yang mungkin tidak tersalurkan ataupun tidak bisa berjalan dengan baik. Maka saat ini adalah saat yang penting, saat yang tepat bagi kita untuk saling memaafkan,
masih pada suasana sawalan, yaitu setelah kita 1 bulan penuh menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai amaliyahnya. Amaliyah kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan selama Ramadan, kita lanjutkan sebagai alumni Ramadan, kita manfaatkan, kita lanjutkan kebaikan atau amal ibadah yang sudah kita lakukan selama Ramadan menjadi habit atau menjadi kebiasaan kembali, bukan hanya saat Ramadan menggebu-gebu kita untuk melakukan ibadah, tapi sebaliknya di luar Ramadan bolong-bolong. Maka kita harus konsisten juga, karena ini terkait dengan nasib kita kelak. Mungkin kalau nasib kita tidak lepas dari bagaimana ikhtiar dan usaha kita. Demikian juga di dalam ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, terutama adalah dalam kita menjalankan profesi sebagai advokat, memang harus senantiasa kita asah kapasitas dan kemampuan kita. Namun di sisi yang lain tidak lepas dari itu adalah spiritualitas, harus kita kembangkan, karena di dalam spiritualitas kita itu kita menemukan kedamaian, menemukan ketentraman, dan menemukan kehidupan yang sejati dalam perjalanan hidup ini. Maka di suasana sawalan ini, mari kita ikrarkan, ikrar yaitu suatu pernyataan ataupun janji yang dibacakan atau diucapkan saat melakukan kegiatan halal bihalal. Karena agenda kita adalah halal bihalal, maka ini saat kita untuk mengikrarkan. Ikrar yang pertama nanti kita sampaikan terkait dengan mohon maaf, kemudian ikrar yang kedua adalah memaafkan. Maka nanti saya bacakan, teman-teman untuk mengikuti. Redaksinya seperti ini. Saya memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya. Kemudian yang kedua, dengan ini saya menyatakan memaafkan dan meminta maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Semoga kita dapat memulai tahun baru dengan hati yang bersih dan hubungan yang lebih baik. Oke, nggih? Siap ya? Yang pertama adalah ikrar memohon maaf. Saya memohon maaf lahir dan batin. Saya memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya. mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya. Kemudian ikrar memaafkan. Dengan ini saya menyatakan Dengan ini saya menyatakan memaafkan dan meminta maaf memaafkan dan meminta maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Semoga kita dapat memulai tahun baru Semoga kita dapat memulai tahun baru dengan hati yang bersih dan hubungan yang lebih baik. dengan hati yang bersih dan hubungan yang lebih baik. Ya, alhamdulillah. Meminta maaf dan memaafkan ini penting, karena dengan demikian kita sudah plong, sudah kosong-kosong, baik itu kita sempat salaman ataupun tidak, maka ketika sudah ada di dalam forum ini kita anggap kita sudah 0-0. Saling mengikhlaskan. Nah, karena kulu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun. Semua manusia anak Bani Adam, keturunan Bani Adam itu adalah
punya salah khotoun. Wa khairul khotoin, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan di antara mereka at-tawwabun, yaitu memohon ampun, memohon taubat, memohon maaf. Di sini ada dua hubungan secara vertikal kita dengan Yang Maha Kuasa. Itu adalah terkait dengan ibadah dan perbuatan amal maupun perbuatan dosa. Terkait dosa, maka kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Maka terkait hubungan kita sesama manusia yang hablum minan nas, ketika kita berinteraksi, ketika kita berkomunikasi, baik itu ucap, kata, ataupun perbuatan yang tidak berkenan dengan lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, maka kita mohon maaf dan saling memaafkan. Dengan demikian maka sudah tuntas di antara kita mengikhlaskan segala kesalahan dan menerima permaafan dari kita masing-masing. Saya kira cukup ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan silaturahmi ini hubungan sosial kita semakin baik dan komunikasi kita semakin lancar, dan peluang-peluang ke depan semakin banyak dan dibuka. Habis sendiri dong.